Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5136. Harvey York dan rombongannya dan Fernanda Luksik dan rombongannya melihat keluar pada saat yang sama. Saya melihat langkah kaki datang dari arah pintu. Dan kemudian selusin pria berjubah seni bela diri muncul. Pemimpinnya adalah seorang pria dengan kepala 1 inci. Dia memutar kepalanya sedikit dan memegang bola kekuatan pergelangan tangan di tangannya. Seluruh orang tampak sombong dan mendominasi. Dan dilihat dari garis ototnya, orang ini juga telah mencapai level tertentu. Sederhananya, dia adalah karakter. Dan pria dan wanita di belakangnya juga berkedip di mata mereka. Jelas mereka semua adalah praktisi seni bela diri. Max Tibor, Andrei Sidu melihat sekelompok orang ini muncul. Ekspresi kebencian muncul di wajahnya. Tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Jelas bahwa dia, yang telah kehilangan kekuatannya, tidak memiliki darah sedikit pun di depan karakter seperti Max Tibor. Di satu sisi, itu karena orang seperti Max Tibor sangat kuat. Di sisi lain, itu karena orang seperti Max Tibor kejam. Jika Anda tidak bisa melewatinya, akhirnya akan sengsara. Melihat adegan ini, Fernanda Luksik melambaikan tangannya. Dan pengawal pulau di belakangnya segera memblokir di depan anggota keluarga Sidu. Yang membuat anggota keluarga Sidu merasa sedikit lebih santai. Namun, setelah Max Tibor dengan santai melirik orang-orang Nusantara, dia melengkungkan bibirnya dan berkata, "Kakak, ada apa?" Setelah menemukan beberapa penduduk pulau untuk menjadi pengawal, Anda merasa bahwa Anda dapat melawan hukum pidana desa Tianmen. Biar ku beritahu. Anjing tua Sidu melakukan kejahatan serius. Curi mentalitas keluarga Ruelas. Ini harus diberikan pada anjing. Meskipun saya pernah menjadi murid Broter Sidu, saya mempelajari tinju Tianmen Anda, memakan makanan Anda, dan mengambil uang Anda. Tapi, aku masih punya hati nurani. Itulah mengapa saya memilih untuk membunuh kerabat saya dengan benar. Aku tidak bisa seperti kalian yang tidak tahu di mana keadilan dan kebenaran. Pada saat ini, Max Tibor memiliki sikap yang sangat baik. Saya tidak senang dari lubuk hati saya atas pencurian Javier Sidu. Jadi, aku memintamu untuk segera mengeluarkan skill mencuri milik Javier Sidu. Serahkan padaku. Dengan cara ini, Anda bisa mendapatkan rasa hormat yang pantas Anda dapatkan. Meskipun basis kultivasi pasti akan dihapuskan, tapi setidaknya kamu bisa menjadi pemalas kaya seumur hidup. Ayo, jangan buang energi lagi. Cepat dan berikan aku hatimu. Kalau tidak, saya, Max Tibor, akan marah. Dan konsekuensinya akan sangat serius. Karena itu, Max Tibor menghantam karung pasir. Dan karung pasir itu tiba-tiba pecah. Dan pasir di dalamnya mengalir. Di masa lalu, dia tidak dianggap sebagai kekuatan tempur tingkat atas di keluarga Sidu. Tapi saat ini, menghadapi anggota keluarga Sidu yang telah menelan bubuk tulang rawan, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Pada saat ini, Shirley Sidu hanya bisa berkata, "Jekal, keluarga Sidu kami memperlakukanmu dengan baik di hari kerja. Mengapa kamu melakukan ini?" Sebagai mantan murid Javier Sidu, sangat frustasi untuk melakukan hal seperti itu sekarang. Cek cek cek. Kakak senior kedua. Apa yang kamu katakan? Max Tibor memiliki senyum di wajahnya tetapi tidak tersenyum. Aku akan melakukan hal seperti itu demi keluarga Sidu. Jika tidak, untuk kejahatan Javier Sidu mencuri pikiran, tentu saja bagimu untuk dipenggal langsung.
kan? Ngomong-ngomong, saat Javier Sidu mengajariku tinju Tianmen, dia menyembunyikan dan menyembunyikan 3 tinju terakhir. Keluarkan hari ini dan serahkan padaku. Saya berjanji bahwa di masa depan, tinju Tianmen Anda akan dibawa ke depan. Dan itu bukan keluhan untuk tinju ini. Bab 5137. Apakah kamu mendengarnya? Kakak senior Li sudah menjadi pekerja keras. Jadi tolong jangan bodoh. Jika bukan karena kakak senior Li yang berbicara baik untukmu, kamu akan dibunuh oleh orang-orang dari Balai Penegakan Hukum. Oke. Jangan terburu-buru dan keluarkan teknik jantung dan 3 pukulan terakhir. Ini juga dianggap sebagai penebusanmu. Sekelompok master hebat yang mengikuti di belakang Max Tibor semuanya berteriak pada saat ini. Melakukan keduanya dengan lembut dan keras. Mengintimidasi anak-anak keluarga Sidu. Menurut rumor, metode mental Tianmen Boxing, dikatakan bahwa setelah menguasainya, selama Anda berkultivasi dengan pencapaian besar, Anda bisa menjadi generasi God of War. Metode mental semacam ini terlalu menggoda bagi mereka yang berlatih seni bela diri. Lagi pula, jika Anda bisa menjadi generasi God of War, dapat dikatakan bahwa angin pasti angin dan hujan harus hujan. Adapun orang-orang yang pernah menjadi anggota keluarga Sidu, cinta seperti apa yang dimiliki keluarga Sidu untuk mereka, orang-orang ini lupa. Lagi pula, akhir-akhir ini, orang tidak bunuh diri demi diri mereka sendiri. Andre Sidu, Shirley Sidu, dan yang lainnya menggertakkan gigi. Jelas-jelas membenci perilaku Max Tibor dan kelompoknya secara ekstrim. Tetapi pada saat ini, mereka menelan bubuk tulang rawan. Dan mereka tidak berani saling berteriak sama sekali. Jangan menunggu Harvey York melakukan apapun. Fernanda Luksik melangkah maju pada saat ini, menatap ke depan, dan berkata dengan ekspresi dingin, Max Tibor, idiot yang melupakan leluhurnya. Apakah kamu masih menginginkan trik pikiran dan manual tinju? Kamu bermimpi. Jangan katakan tidak ada hal seperti itu. Bahkan jika ada, tidak mungkin untuk jatuh ke tanganmu. Karena kamu sama sekali tidak pantas mendapatkannya. Max Tibor tertegun sejenak, lalu menatap Fernanda Luksik dari atas ke bawah, dan berkata, menurutku siapa dia? Ternyata itu adalah mantan putri Sidu tua yang saleh, dan kemudian pergi ke negara pulau untuk mengakui penduduk pulau itu sebagai ayahnya. Ada apa? Mengetahui beberapa orang dari negara kepulauan. Kamu benar-benar berpikir kamu di atas. Kamu tahu apa konsekuensi dari mengucapkan kata-kata ini di sini? Fernanda Luksik berkata dengan benar. Apapun yang terjadi, saya akan membantu keadilan Penatua Sidu. Hari ini, di belakangku bukan hanya klan Sofa yang tak tertandingi dari negara pulau, tetapi juga divisi peradaban aliansi dunia. Max Tibor tertegun sejenak, dan senyumnya berangsur-angsur mereda. Keluarga Sofa, salah satu dari 5 keluarga kerajaan di negara pulau. Divisi peradaban aliansi dunia, sepupu kecil. Jika kamu ingin menjadi menakutkan, bawakan sesuatu yang berguna. Kamu menggunakan orang dari negara pulau untuk mengintimidasiku. Itu sial. Jika kamu memiliki kemampuan, katakan padaku persahabatan macam apa yang kamu miliki dengan keluarga Ruelas dan apa hubunganmu dengan keluarga Cao. Karena desa Tianmen saat ini, keluarga Ruelas dan keluarga Cao memiliki keputusan akhir. Apakah tidak ada gunanya mengatakan bahwa gerbang air negara pulau adalah kentut? Tapi aku berbeda. Aku Kapten Balai Penegakan Hukum keluarga Ruelas. Kerabat Paul Ruelas. Kami sepupu. Dengan hubungan ini, membunuh arloji kecilmu tidak berbeda dengan membunuh seekor semut. Jadi, sebaiknya kamu menyingkir. Kalau tidak, kamu akan mati dulu.
Setelah dia selesai berbicara, Max Tibor memandang Andrei Sidu dengan penuh kemenangan, dan berkata, "Kakak senior, saya memiliki kesabaran yang buruk. Cepat dan serahkan. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena menjadi saudara junior. Maafkan aku." Karena itu, mata Max Tibor menyapu kerabat perempuan keluarga Sidu dengan makna yang dalam. Apalagi saat jatuh menimpa Shirley Sidu yang anggun. Dia langsung terlihat celaka. Adegan ini membuat keluarga Sidu semakin sedih dan marah. Dibuli oleh pengkhianat jauh lebih sedih dan marah daripada dibuli oleh lawan. Bab 5138. Oke. Berhenti bicara omong kosong. Pada saat ini, Harvey York, yang telah menonton, berbicara dengan ringan. Tidak ada mentalitas. Dan tidak ada tinju. Dan kamu, sebagai mantan murid keluarga Sidu, belajar dari keluarga Sidu, makan dari keluarga Sidu, menggunakan keluarga Sidu. Sekarang kamu berani menginjak kepala keluarga Sidu. Kamu harus menghapus budidaya sendiri. Juga, mulai sekarang kamu pergi ke aula berkabung Broter Sidu dan berlutut sampai 7 yang pertama. Max Tibor memandang Harvey York dari atas ke bawah. Dan mencibir, "Wah, monster macam apa kamu? Ada apa dengan tahun ini? Bisakah kucing atau anjing biasa datang dan berpura-pura padaku? Dan biarkan aku pergi ke aula berkabung Sidu tua untuk berlutut sampai 7 yang pertama. Anjing tua Sidu masih tergantung di gerbang kota. Haruskah aku berlutut mencari peti mati yang kosong? Membosankan. Hapus anak ini. Dan biarkan Andrei Sidu dan Shirley Sidu tahu betapa baiknya kita." Mendengar kata-kata Max Tibor, dia melihat semua orang di belakangnya bersiap. Siap melangkah maju untuk memberi pelajaran pada Harvey York. "Kamu sombong." Fernanda Luksik maju selangkah dan melambaikan tangannya. Ekspresi beberapa pengawal pulau tenggelam. Sekarang bukan waktunya baginya untuk takut menyebabkan masalah. Tapi untuk mendapatkan kepercayaan dari keluarga Sidu, dia harus mengambil tindakan. Neiderkach jelas memahami ini. Jadi dia tidak mengatakan apa-apa saat ini. Tetapi bekerja sama sepenuhnya. Melihat bahwa kedua belah pihak tertarik satu sama lain, mereka hampir putus. Pada saat ini, suara keras tiba-tiba terdengar. Dan sebuah karung ditendang ke halaman. Setelah beberapa putaran, ia mendarat di samping Harvey York dan Max Tibor. Max Tibor melihat ke bawah tanpa sadar. Dan pada saat berikutnya, ekspresi mengerikan di wajah mereka membeku. Ekspresi masing-masing seburuk makan kotoran. Dan mulut mereka terbuka lebar, yang tidak bisa ditutup untuk waktu yang lama. Sebab, saat ini yang terungkap dalam pembukaan karung tersebut adalah Paul Ruelas. Pada saat ini, Paul Ruelas tidak hanya mematahkan tangannya, tetapi juga kehilangan kakinya. Dia sendiri bahkan lebih memar dan memar. Sangat menyedihkan. Pada saat ini, ketika Paul Ruelas melihat Harvey York dan rombongannya, dia langsung bersujud dan berkata, "Maafkan hidupmu. Aku mohon. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Aku hanya tahu bahwa Sidu tua mati. Mendadak setelah dikatakan mencuri pikiran. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa lagi. Apakah aku di aula penegakan hukum atau keluarga Ruelas? Aku hanya seorang pria kecil. Bagaimana mungkin aku tahu tentang peristiwa sebesar itu?" Paul Ruelas, yang selalu mengaku kuat, kini memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Meskipun Rahel Hardy dan rombongannya tidak pandai bertanya, penduduk pulau pandai dalam hal itu. Dalam perjalanan ke sini, Harvey York dengan santai meminjam 2 orang dari Fernanda Luksik untuk membantunya mengajukan pertanyaan. Sekarang Paul Ruelas telah benar-benar pingsan. Pada saat ini, Rahel Hardy dan rombongannya muncul di antara kerumunan.
Dua penduduk pulau yang mengenakan sarung tangan putih berlumuran darah sangat menarik perhatian. Adegan ini membuat Max Tibor dan rombongannya gemetar. Tidak dapat berbicara untuk beberapa saat. Penduduk pulau Paul Ruelas disiksa. Jadi, apakah benar ada Javier Sidu di peti mati di aula berkabung? Putri Javier Sidu yang dulu saleh ini begitu sombong. Tidak takut dengan keluarga Ruelas. Pada saat ini, Rahel Hardy berjalan cepat ke sisi Harvey York dan berbisik. Telah dikonfirmasi. Paul Ruelas memang orang luar. Dia tidak memenuhi syarat untuk mengetahui tentang urusan tingkat tinggi. Mengerti. Harvey York mengangguk ringan. Berbalik untuk pergi keluar. Dan tidak tertarik untuk bertanya lebih banyak kepada Paul Ruelas. Bab 5139. Sebaliknya, Fernanda Luksic terkekeh pada Max Tibor dan berkata, Max Tibor, bukankah ini kerabatmu Paul Ruelas? Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Jika saya mengatakannya lebih awal, saya akan membiarkan orang-orang saya memulai dengan ringan. Nona Luksic, ini semua salah paham. Kita harus melakukannya juga. Max Tibor dan rombongannya langsung berkeringat. Dan kelopak mata mereka terus bergetar. Mereka jelas salah paham dan mengira Fernanda Luksic dan partainya yang menekan Paul Ruelas. Pilihan terakhir. Apa pilihan terakhir? Fernanda Luksic tampak seperti penyelamat dunia. Dan berbicara penuh kemenangan pada saat ini. Hapus basis kultivasi. Patahkan kaki mereka dan biarkan mereka berlutut di aula berkabung untuk mengumpulkan popularitas. Harvey York sedikit mengernyit ketika mendengar ini. Tetapi tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, Fernanda Luksic juga setengah dari keluarga Sidu. Jadi Harvey York tidak repot-repot memperhatikannya karena dia berpikir untuk mengumpulkan mayat untuk Javier Sidu. Baginya, terlalu banyak yang harus dilakukan sekarang. Keberadaan John Sidu dan lainnya tidak diketahui. Kematian Javier Sidu penuh dengan kabut. Dan ini perlu ditangani sesegera mungkin. Seorang pria kecil seperti Max Tibor bahkan tidak mau membuang waktu. Lebih baik serahkan pada Fernanda Luksic dan penduduk pulau ini. Harvey York percaya bahwa penduduk pulau tidak memiliki keterampilan lain. Dan pasti ada cara untuk menyiksa orang. Terlalu mudah membuat Max Tibor dan rombongannya mati. Nona Luksic. Jangan. Lagi pula aku kakakmu. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Max Tibor segera berlutut dengan pop. Aku salah. Aku benar-benar salah. Kamu adalah orang besar. Kamu di sini atas nama negara Pulau Kachklan dan Divisi Peradaban Aliansi Dunia. Bagaimana bisa orang besar sepertimu punya masalah dengan kami menjalankan tugas? Ngomong-ngomong, aku masih berguna. Saya benar-benar tidak tahu tentang Tuan Sidu. Tapi aku tahu di mana John Sidu dan kelompoknya sekarang. Melihat beberapa penduduk pulau mengambil tindakan dan membubarkan rekan-rekannya, Max Tibor sangat ketakutan sehingga dia terus menggigil. Dan pada saat yang sama dengan keras menyatakan nilainya. Tunggu sebentar. Harvey York berhenti sejenak dan menghentikan perilaku orang-orang dari negara kepulauan itu. Adegan ini membuat orang-orang di negara kepulauan itu terlihat terpana. Harvey York mengabaikan penduduk pulau ini. Tetapi memandang Max Tibor dan berkata, apakah Anda tahu di mana John Sidu dan mereka? Max Tibor menatap Fernanda Luksic dengan gemetar. Dan kemudian tanpa sadar berkata, ketika mereka memasuki kemudi utama desa Tianmen, mereka langsung dicegat dan dibawa pergi oleh orang-orang dari aula penegakan hukum. Sekarang orang harus berada di penjara 30 mil jauhnya dari kota utama. Dikatakan bahwa orang yang memasuki tempat itu tidak akan pernah keluar lagi mendengar kata penjara Tian. Semua anggota keluarga Sidu bergidik. Jelas tempat itu sangat menakutkan. Aula penegakan hukum, penjara surgawi.
Harvey York membawa tangannya di punggungnya dan berbicara dengan ringan, memimpin. Saya menemukan John Sidu dan rombongannya hari ini. Anda hidup, tidak dapat menemukannya. Kamu mati. Fernanda Luksik juga berkata dengan dingin pada waktu yang tepat. Sudahkah Anda mendengar dengan jelas? Tunjukkan jalannya sekarang. Setelah berbicara, Fernanda Luksik berkata, dengan dingin, Stewart Snyder, Anda memimpin tim dan meninggalkan setengah dari staf Anda untuk melindungi keluarga Sidu. Aku akan pergi ke penjara surgawi dan membawa orang kembali. Setelah Fernanda Luksik mengatakan ini, dia bertukar pandang dengan Snyder Catch. Karena Harvey York sepertinya akan menyelamatkan orang. Dia pasti juga ingin menyelamatkan orang. Bagaimanapun, kekuatan Harvey York dan partainya telah disaksikan oleh Fernanda Luksik. Dan meninggalkan Snyder Catch juga memiliki tujuannya sendiri. Mungkin Snyder Catch dapat mengambil kesempatan untuk menemukan pikiran Tian Memphis. Bab 5140. Harvey York melirik Fernanda Luksik dengan setengah tersenyum. Tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tetapi berkata dengan ringan, ayo pergi. Jangan buang waktu. Ketika dia melihat Fernanda Luksik, dia juga pergi. Pada saat ini, Max Tibor tidak berani berbicara omong kosong, tetapi memimpin langsung. Di satu sisi, dia merasa bahkan Paul Ruelas jatuh ke tangan Fernanda Luksik, dan akhirnya sengsara. Dia sendiri bukan lawan dan harus patuh. Di sisi lain, dia merasa bahwa begitu seseorang dibawa ke penjara surgawi, dia mungkin bisa membalas dendam dengan bantuan aula penegakan hukum. Tak lama kemudian, di bawah bimbingan Max Tibor, rombongan melaju ke reruntuhan di sisi barat kemudi utama desa Tianmen. Tempat ini dulunya adalah gudang di desa Tianmen, tetapi sekarang sudah ditinggalkan. Bahkan di desa Tianmen, itu termasuk dalam level terlarang. Dan orang biasa tidak berani datang ke sini. Karena semua orang di desa Tianmen tahu bahwa pintu masuk aula penegakan hukum terletak di tempat ini. Kepala aula penegakan hukum, kepala penjara surgawi, dan kapten pengawal umum. Mereka bertiga sering muncul di tempat ini, membuat penjara surgawi ini seperti api penyucian di bumi. Dapat dikatakan bahwa bagi para murid desa Tianmen, mati dalam pertempuran puluhan ribu kali lebih baik daripada memasuki tempat ini. Setelah Harvey York dan rombongannya turun dari mobil, mereka berjalan melewati reruntuhan dengan acuh tak acuh. Fernanda Luksik dan Harvey York berjalan berdampingan. Seolah-olah dia adalah protagonis dari baris itu. Rahel Hardy berada beberapa langkah di belakang. Dia dan beberapa murid Longman tidak hanya harus waspada terhadap kemungkinan bahaya, tetapi juga mengawasi Fernanda Luksik dan rombongannya. Dan Max Tibor, yang memimpin, gemetar dan terlihat putus asa. Dia hanya memiliki Fernanda Luksik di matanya. Menurutnya, wanita kuat ini pasti mencari masalah. Ketika mereka memasuki penjara, kedua belah pihak tidak setuju, dan mereka mungkin berkelahi. Tepat pada saat ini, Max Tibor tidak punya pilihan sama sekali. Memikirkan akhir dari Paul Ruelas, dia tidak bisa melakukan apapun selain memimpin sambil gemetaran. Karena dia mengerti jika dia tidak memimpin, Fernanda Luksik dan orang-orang dari Nusantara pasti akan membunuhnya dengan sangat kejam. Lancang, apakah kamu tidak tahu tempat ini adalah daerah terlarang di desa Tianmen? Apa yang kamu lakukan di sini? Ketika Harvey York dan rombongannya berjalan ke tempat yang mirip dengan pintu masuk benteng bawah tanah, tiba-tiba, beberapa pria yang mengenakan jubah seni bela diri dari murid-murid Balai Penegakan Hukum muncul. Mereka semua tampak arogan. Dan ketika mata mereka tertuju pada Rahel Hardy dan Fernanda Luksik, mereka sedikit celaka. Saudaraku, aku sepupu Paul Ruelas, Max Tibor.
Kita pernah bertemu beberapa kali sebelumnya saat makan malam. Kami di sini untuk mengunjungi penjara. Karena takut akan konflik antara kedua belah pihak. Max Tibor langsung angkat bicara. Kemudian dia mengeluarkan dompetnya dan mengeluarkan setumpuk uang kertas berwarna-warni. Saya juga meminta kakak-kakak untuk akomodatif dan membantu. Murid terkemuka dari aula penegakan hukum menyipitkan matanya dan berkata dengan ringan, "Sepupu Paul, Ruelas, kamu kentut, pergi dari sini. Bisakah kamu datang ke tempat ini?" Juga, pria itu keluar. Wanita itu tinggal dan bersenang-senang dengan saudara-saudara. Jika kamu tidak setuju, kamu akan dibunuh. Jelas, di tempat ini, balai penegakan hukum adalah raja. Selain itu, meskipun ada puluhan ribu orang di kepala desa Tianmen, hanya ada beberapa orang di kelas atas, dan para murid balai penegakan hukum ini mengenalnya. Bagaimana mungkin murid-murid balai penegakan hukum ini bersikap sopan kepada Harvey York dan partainya yang tidak memiliki kesan? Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.